Pesugihan penjual bubur kacang hijau di Surakarta, tumbal Pak Nizam ingin bahagiakan anaknya. Pak Nizam bangun di pagi hari dengan suara ayam berkokok yang menyambutnya. Ia membuka jendela kecil di kamarnya, membiarkan sinar matahari pagi masuk, menerangi ruang yang sederhana. Di luar, sawah yang hijau membentang luas, menampilkan keindahan alam pedesaan Surakarta yang menenangkan. Namun, di dalam hati Pak Nizam, ada rasa cemas yang tak kunjung reda. Usianya kini 43 tahun, dan meskipun sudah berpengalaman dalam dunia perdagangan, hidupnya tak kunjung beranjak dari statusnya sebagai penjual bubur kacang hijau. Setiap pagi, ia menghabiskan waktu mengolah bahan baku dengan teliti. Ia memasak kacang hijau hingga lembut, mencampurnya dengan santan, gula, dan sedikit garam. Aroma manis yang keluar dari dapur sederhana membuat perutnya keroncongan, tetapi ia tahu bahwa pagar harapan tidak bisa dibangun hanya dengan makanan yang dijualnya. Setelah selesai menyiapkan dagangan, ia berangkat ke pasar. Dengan gerobak tua yang berisi mangkuk-mangkuk berisi bubur kacang hijaunya, Pak Nizam berkeliling dari satu gang ke gang lain. Senyum ramahnya selalu menghiasi wajahnya, meskipun di dalam hatinya ada rasa khawatir akan pendapatan hari itu. Di tengah keramaian pasar, ia berusaha memanggil perhatian pembeli, bubur kacang hijau hangat. Enak dan sehat, namun, meski usaha kerasnya, penghasilan dari menjual bubur kacang hijau tidak selalu cukup. Terkadang, ada hari-hari di mana dagangannya laku keras, tetapi ada juga saat-saat di mana ia pulang dengan mangkuk-mangkuk yang tersisa. Ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi pikirannya selalu kembali pada biaya sekolah anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Setelah seharian berjualan, Pak Nizam pulang ke rumah dengan rasa lelah. Ia duduk di teras sambil menunggu waktu salat maghrib. Di sekitarnya, anak-anak bermain dan tertawa, menciptakan suasana ceria. Melihat mereka, hatinya terbagi antara rasa bangga dan rasa sedih. Ia ingin memberikan segalanya untuk anak-anaknya, tetapi keterbatasan ekonomi terus menghimpit. Usai salat, ia mengajar anak-anak mengaji di musala kecil dekat rumah. Disinilah Pak Nizam merasa hidupnya memiliki arti. Ia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dengan penuh dedikasi. Namun, di balik senyum dan semangatnya, ada ketakutan akan masa depan mereka. Bagaimana jika suatu saat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan? Bagaimana jika impian mereka terhalang oleh kemiskinan? Suatu malam, saat mengajar, seorang anak bernama Tegar menarik perhatian Pak Nizam. Tegar adalah anak yang cerdas dan selalu antusias. Ia sering bertanya tentang berbagai hal, termasuk cerita-cerita mistis yang didengar dari orang tuanya. Dalam obrolan ringan, Tegar menceritakan tentang kekayaan yang diperoleh orang-orang melalui cara-cara tak biasa, termasuk pesugihan. Pak Nizam, ada orang yang dapat kaya hanya dengan melakukan ritual dan mengorbankan sesuatu, kata Tegar dengan mata berbinar. Cerita itu membuat Pak Nizam tertegun. Ia tidak pernah memikirkan hal semacam itu sebelumnya. Namun, saat itu juga, rasa ingin tahunya mulai muncul. Apakah mungkin ada cara untuk mengubah nasibnya tanpa harus berjuang keras setiap hari? Malam itu, setelah selesai mengajar, Pak Nizam merenung. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran tentang kehidupan yang lebih baik. Berkali-kali ia mencoba menepis pikiran itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa ingin tahunya. Dalam hatinya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, apa yang harus dikorbankan? Siapa yang harus diajak bicara? Dan apakah benar ada jalan untuk mencapai kekayaan tanpa harus kehilangan diri sendiri? Keputusan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan mulai mengendap dalam benaknya, meskipun ia tahu bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ia merasakan ketegangan antara keinginan untuk memperbaiki hidup dan rasa takut akan apa yang mungkin harus dibayar untuk itu. Dengan langkah yang tidak pasti, Pak Nizam menutup malam itu dengan rasa cemas dan penuh harapan akan masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, tetapi apakah itu akan menjadi kebaikan atau keburukan? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Setelah pertemuan malam yang menggugah dengan tegar, Pak Nizam merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa ingin tahunya tentang pesugihan semakin menguat, seperti magnet yang menariknya ke dalam dunia yang tidak dikenal. Dalam beberapa hari ke depan, pikirannya dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan baru dan desas-desus yang didengarnya dari tetangga dan teman-temannya di pasar. Suatu sore, ketika ia sedang menjajakan bubur kacang hijaunya, Pak Nizam mendengar percakapan dua orang pembeli yang berbicara tentang seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah nasib seseorang melalui ritual yang rumit. Mereka bercerita tentang bagaimana seseorang yang tak beruntung bisa menjadi kaya dalam waktu singkat setelah melakukan pesugihan. Hati-hati, katanya ada harga yang harus dibayar, kata salah satu pembeli dengan nada serius. Ada yang bilang, tumbal yang dibutuhkan bisa jadi seseorang yang sangat dekat. Mendengar kata tumbal, membuat bulu kuduk Pak Nizam merinding. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk memperbaiki kehidupannya mengalahkan rasa takut itu. Dia mulai membayangkan bagaimana jika ia bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukun tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah menyelesaikan dagangannya, Pak Nizam berangkat menuju desa sebelah. Jalan setapak yang berdebu dan tidak terawat membawa perasaannya campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Ia tiba di rumah dukun itu, yang tampak sederhana dan tidak mencolok, tetapi aura misterius menyelimuti tempat itu. Pak Nizam mengetuk pintu, dan seorang wanita tua dengan wajah keriput membukakan pintu. "Kau datang untuk mencari ilmu, iya?" Tanyanya dengan senyuman yang tampak ramah, tetapi ada tatapan tajam di matanya. "Ya, Bu, saya ingin tahu tentang pesugihan," jawab Pak Nizam, suaranya bergetar. Wanita itu mengangguk dan mengundangnya masuk. Di dalam rumah, suasana terasa kental dengan aroma dupa dan berbagai benda aneh yang dipajang di dinding. Dukun itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Siti, mempersilakan Pak Nizam duduk di kursi kayu. Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Banyak yang ingin kaya dengan cara ini, tetapi tidak semua orang siap untuk membayar harganya, ucap Nyai Siti dengan nada serius. "Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga." Pak Nizam merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia bertanya, "Apa yang harus saya korbankan, Bu?" "Setiap orang memiliki tumbal yang berbeda. Terkadang itu bisa berupa barang berharga, terkadang seorang yang dekat denganmu," jawabnya. "Tetapi ingat, jika kau memilih untuk melangkah, konsekuensinya bisa sangat berat." Pikiran Pak Nizam melayang ke anak-anaknya. Bagaimana jika tumbal itu adalah salah satu dari mereka? Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, tetapi di sisi lain, harapan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat untuk diabaikan. Nyai Siti melanjutkan, "Sekarang, jika kau ingin melanjutkan, kau harus melakukan ritual tertentu. Kau perlu menyediakan sesaji, makanan, dupa, dan satu benda berharga dari keluargamu. Setelah itu, aku akan membimbingmu." Setelah mendengarkan penjelasan Nyai Siti, Pak Nizam merasakan campuran antara ketertarikan dan ketakutan. Ia mulai membayangkan hidupnya yang penuh dengan kesulitan, dan bagaimana kekayaan bisa memberi keluarganya kehidupan yang lebih baik. Dalam pikiran yang bergejolak, keputusan untuk mencoba pesugihan semakin mendekat. Setelah berbincang-bincang, Pak Nizam pulang dengan kepala penuh pikiran. Di sepanjang jalan, ia terus merenung tentang apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana jika semua ini hanya mitos? Atau bagaimana jika semua ini adalah jalan menuju kehancuran? Namun, saat melihat senyum anak-anaknya ketika ia pulang, rasa cemas itu kembali muncul. Mereka tidak tahu betapa sulitnya hidup ini, dan Pak Nizam tidak ingin mereka merasakan beban yang sama. Dalam pikirannya, ia berjanji untuk melakukan yang terbaik demi mereka. Malam itu, Pak Nizam terjaga. Ia tidak bisa tidur, memikirkan semua yang telah dibicarakan dengan Nyai Siti. Rasa ingin tahunya tentang pesugihan semakin menguat dan membuatnya merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Dia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya selamanya,
tetapi dengan konsekuensi yang mungkin jauh lebih besar dari sekadar mencari kekayaan. Akhirnya, Pak Nizam memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia bertekad untuk mengumpulkan semua yang diperlukan untuk ritual dan bertindak. Dalam benaknya, ia mengingat kata-kata Nyai Siti, "Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga." Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk memasuki dunia yang penuh misteri dan bahaya. Setelah beberapa hari merenungkan keputusan untuk melaksanakan ritual pesugihan, Pak Nizam akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia merasa tertekan, tetapi juga bersemangat dengan harapan bahwa hidupnya bisa berubah. Di dalam pikirannya, ada gambaran tentang kekayaan yang bisa memberinya kebebasan dan memberi anak-anaknya masa depan yang lebih baik. Namun, ada juga suara kecil yang mengingatkannya akan risiko besar yang harus diambil. Pak Nizam mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Ia membeli makanan sebagai sesaji, nasi, ayam goreng, dan buah-buahan segar. Selain itu, ia pergi ke pasar untuk membeli dupa dan bunga sebagai persembahan. Namun, bagian yang paling sulit adalah memilih benda berharga yang akan dikorbankannya. Setelah berpikir keras, ia memutuskan untuk menyerahkan kalung emas peninggalan neneknya, yang selama ini disimpannya dengan penuh rasa hormat. Malam yang ditentukan tiba, suasana di luar terasa mencekam, dengan bulan yang tertutup awan gelap. Pak Nizam mengenakan pakaian yang layak dan berangkat menuju tempat yang ditunjukkan Nyai Siti. Ia membawa semua peralatan ritual dalam keranjang kecil dan berdoa dalam hati agar segala sesuatunya berjalan lancar. Setibanya di lokasi yang sepi, di tengah hutan dengan pohon-pohon rimbun, Pak Nizam merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Dia menyalakan dupa dan meletakkan sesaji di atas tanah. Dengan tangan bergetar, ia meletakkan kalung emas di tengah persembahan. Saat itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa takut dan harapan membuatnya terus melangkah. Membaca mantra yang diajarkan oleh Nyai Siti, Pak Nizam merasakan energinya mengalir. Ia menutup mata dan membayangkan impian-impiannya, sebuah rumah yang lebih besar, anak-anak yang bersekolah di tempat yang baik, dan semuanya bisa hidup dengan nyaman. Makin dalam ia terlarut dalam pikirannya, makin kuat pula suara di sekelilingnya. Tiba-tiba, suasana hening pecah oleh suara gemerisik. Pak Nizam membuka mata dan melihat bayangan di antara pepohonan. Sosok itu tampak samar, tetapi ada aura menakutkan yang menyelimutinya. Dalam ketakutannya, ia merasa terperangkap antara keinginan dan rasa takut. "Siapa kau?" tanya Pak Nizam dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang seperti memancarkan cahaya. Dalam sekejap, Pak Nizam merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah makhluk itu sedang menguji keteguhan hatinya. Dia merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan keseriusannya. Dengan penuh keyakinan, Pak Nizam melanjutkan mantra, berharap makhluk itu akan menerima persembahannya. Saat dia memanjatkan doa, angin bertiup kencang, dan daun-daun berguguran. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya, seolah makhluk gaib itu sedang mendengarkan. "Jika kau ingin mendapatkan kekayaan, kau harus siap membayar harganya," suara berat itu menggema di udara. Pak Nizam merasa tercekik oleh ketakutan, tetapi harapan untuk mengubah hidupnya mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya, dalam keadaan tegang, Pak Nizam merasakan aliran energi yang kuat. Sosok itu mulai mendekatinya, dan Pak Nizam merasakan getaran yang mengguncang tanah. "Ambil apa yang kau inginkan, tetapi ingat, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Pak Nizam menatap kalung emas di atas sesaji dengan penuh rasa takut. Ia merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Bagaimana jika tumbal itu adalah salah satu dari anak-anaknya? Namun, rasa cemas itu segera ditenggelamkan oleh keinginan membara untuk mendapatkan kekayaan. Dalam sekejap, semua keraguan itu terlupakan, dan ia merasa terhisap ke dalam dunia yang tak terduga. Setelah ritual selesai, Pak Nizam pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa tertekan, tetapi juga bersemangat. Belum pernah dalam hidupnya ia merasa sekuat ini. Meskipun dia tahu betul bahwa ada konsekuensi di balik apa yang baru saja dilakukan,
harapan untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan semua ketakutan. Di malam-malam berikutnya, Pak Nizam tidak bisa tidur. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan makhluk gaib yang menakutkan, dan suara-suara aneh terus menggema di telinganya. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, tetapi harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetap membara. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, perubahan mulai terjadi. Penjualan bubur kacang hijaunya meningkat pesat. Orang-orang berbondong-bondong datang, dan dalam sekejap, Pak Nizam menjadi sosok yang dihormati di kampungnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, saat dia menutup mata, rasa cemas dan ketakutan menyergapnya. Bayangan wajah anak-anak yang mungkin menjadi tumbal terus menghantuinya. Dia mulai menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya tidak membawa kebahagiaan. Setiap kali dia melihat senyum anak-anaknya, dia teringat akan kalung emas yang telah dia korbankan. Dengan hati penuh penyesalan, Pak Nizam berjuang melawan konflik batin. Kekayaan yang diperolehnya terasa lebih sebagai kutukan daripada berkah. Dalam keheningan malam, dia bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Setelah ritual pesugihan yang dilakukan Pak Nizam, kehidupan sehari-harinya mulai berubah drastis. Dalam beberapa minggu, penjualan bubur kacang hijaunya meningkat pesat. Dari hari ke hari, lebih banyak pelanggan yang datang, dan pendapatannya berlipat ganda. Kegembiraan awal menyambut kekayaan baru itu membuatnya merasa seolah-olah semua impian hidupnya akhirnya terwujud. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Setiap malam saat menutup mata, Pak Nizam dihadapkan pada mimpi-mimpi aneh dan menakutkan. Ia sering melihat sosok makhluk gaib yang hadir dalam ritual, serta bayangan anak-anak yang mengelilinginya, seolah-olah menuntut sesuatu darinya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Pak Nizam pulang dengan perasaan campur aduk. Dia melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Senyum mereka seolah menamparnya, mengingatkan akan keputusan yang telah diambilnya. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya. Dia mulai berpikir tentang kalung emas yang telah dikorbankannya, persembahan untuk makhluk gaib. Apa yang akan terjadi jika tumbal yang diminta adalah salah satu dari mereka? Kekayaan yang didapatkan tidak memberikan kebahagiaan yang dia harapkan. Dia merasa terasing dari keluarganya sendiri. Setiap kali anak-anaknya meminta sesuatu, seperti mainan atau makanan enak, ia merasa terjebak dalam dilema. Apakah ia harus memenuhi permintaan mereka, atau ia harus menghemat uang untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga di masa depan? Seiring waktu, desas-desus mulai menyebar di kampung tentang hilangnya anak-anak. Beberapa tetangga Pak Nizam mengeluh tentang anak-anak mereka yang menghilang tanpa jejak. Rasa cemas dan ketakutan mulai menyebar di kalangan masyarakat. Pak Nizam merasa hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan keputusan pesugihan yang telah diambilnya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, saat dia terbangun dari mimpi buruk, ia teringat akan perkataan Nyai Siti, "Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga." Rasa takut mulai menyesakkan dadanya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Di tengah ketakutannya, Pak Nizam mencoba untuk tetap tenang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek dari stres dan kecemasan. Namun, saat dia pergi ke pasar keesokan harinya, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Orang-orang tampak saling berbisik, dan beberapa dari mereka meliriknya dengan tatapan curiga. Rasa bersalah semakin menghantuinya, dan ia merasa bahwa ia adalah pusat dari semua masalah ini. Suatu sore, saat berjualan, Pak Nizam melihat Tegar, anak dari Pak Rohmat dan Bu Mina, berjalan menuju gerobaknya. Tegar tampak ceria, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Nizam merasa cemas. Ingatan tentang ritual dan tumbal terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa menahan rasa khawatirnya saat melihat Tegar mendekat. "Pak Nizam, kenapa akhir-akhir ini banyak anak-anak yang hilang?" tanya Tegar dengan polos.
Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Pak Nizam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rasa bersalahnya semakin mendalam, dan ia merasa terjebak dalam kebohongan yang tidak bisa ia ungkapkan. Pak Nizam berusaha tersenyum dan menjawab, mungkin mereka sedang bermain jauh, tegar. Semua akan baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan keresahan semakin menggerogoti Pak Nizam. Kekayaan yang didapatkan menjadi beban yang semakin berat. Dia merasa hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Setiap kali melihat anak-anak bermain, rasa takutnya semakin membesar. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan bukanlah jalan keluar, tetapi malah mengarahkannya ke jurang kehampaan. Akhirnya, suatu malam, saat dia terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengganggu, Pak Nizam memutuskan untuk mencari Nyai Siti. Ia merasa perlu untuk mengembalikan segala sesuatunya ke keadaan semula. Rasa bersalah dan ketakutan telah menjadi beban yang tidak bisa ia tanggung sendirian. Dia ingin menanyakan bagaimana cara mengakhiri semua ini. Setelah beberapa hari mencari tahu, ia menemukan rumah Nyai Siti. Dengan langkah yang ragu, ia mengetuk pintu. Wanita tua itu membukakan pintu, dan tatapannya seolah mengetahui apa yang ada di dalam hati Pak Nizam. "Apa yang kau inginkan, Pak Nizam?" tanyanya, suaranya berat dan penuh misteri. Pak Nizam bercerita tentang semua yang telah terjadi, kekayaan yang didapatkan, hilangnya anak-anak, dan rasa bersalah yang menyelimutinya. Nyai Siti mendengarkan dengan seksama, dan ketika Pak Nizam selesai, dia hanya tersenyum sinis. "Ketika kau memilih untuk masuk ke dalam dunia ini, kau harus siap menerima segala konsekuensinya. Tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan lebih besar," katanya. Kata-kata itu membuat Pak Nizam tertegun. Dia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa dia lepas. Mimpi untuk mendapatkan kekayaan telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang penuh penyesalan. Rasa takut akan kehilangan yang lebih besar terus menghantuinya. Dia menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tidak ada artinya jika harus mengorbankan kebahagiaan dan keselamatan keluarganya. Dengan hati yang berat, Pak Nizam pulang ke rumah. Dia menatap anak-anaknya yang sedang tidur, dan air mata tak tertahan mengalir di pipinya. Dalam keheningan malam, ia berjanji untuk mencari jalan keluar dari semua ini, meskipun ia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Kehidupan Pak Nizam semakin tidak menentu. Setiap hari terasa lebih berat, dan rasa cemas menggerogoti jiwanya. Kekayaan yang semula ia impikan sekarang menjadi beban. Ia sering terbangun di tengah malam, tercekik oleh mimpi-mimpi buruk yang berisi wajah-wajah anak-anak yang hilang, termasuk Tegar, yang terus menghantuinya. Satu persatu, keinginan untuk mengubah nasibnya berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Suatu sore, saat berjualan di pasar, Pak Nizam mendengar berita yang mengejutkan. Seorang ibu di kampungnya melaporkan bahwa anaknya, seorang bocah kecil, telah hilang. Ibu itu menangis kesedihan, dan warga kampung berkumpul untuk membahas hilangnya anak-anak. Suasana di pasar menjadi tegang, dan Pak Nizam merasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu, di balik setiap hilangnya anak, ada keputusan yang ia ambil, yaitu ritual pesugihan yang dilakukannya. Rasa cemas itu semakin menguat ketika ia melihat Tegar bersama ibunya, Bu Mina. Tegar tampak ceria, tetapi saat matanya bertemu dengan Pak Nizam, ada keraguan dan ketakutan yang terlihat. Dia merasa seolah Tegar tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Pak Nizam, kenapa banyak anak yang hilang? Apa itu ada hubungannya dengan pesugihan?" tanya Tegar dengan nada polos, tanpa menyadari dampak dari pertanyaannya. Hati Pak Nizam terhempas. Ia merasa terperangkap dalam kebohongan dan penyesalan. "Tidak, Nak, semua baik-baik saja," jawabnya, tetapi kata-katanya terasa hampa. Ia tahu bahwa ia sedang berbohong, dan rasa bersalah itu semakin membebani pikirannya. Malam harinya, Pak Nizam duduk termenung di teras rumah. Ia teringat semua yang telah terjadi, kekayaan yang ia raih, pengorbanan yang ia buat, dan anak-anak yang hilang.
Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hentikan. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya, dan ia tahu bahwa semua itu adalah hasil dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Di tengah malam yang sunyi, Pak Nizam akhirnya memutuskan untuk mencari Nyai Siti sekali lagi. Ia merasa perlu untuk mengembalikan segala sesuatunya, meski ia tahu bahwa hal itu mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Dengan langkah perlahan, ia menuju rumah dukun, berharap mendapatkan solusi untuk mengakhiri semua ini. Ketika ia tiba, Nyai Siti sudah menunggu di depan pintu, seolah tahu bahwa Pak Nizam akan datang. Dengan nada tenang, ia berkata, "Kau kembali, iya. Apa yang kau inginkan, Bu?" "Saya ingin mengembalikan semua ini. Saya ingin menghentikan semua yang terjadi. Keluarga saya tidak bisa terus begini," ucap Pak Nizam, suaranya bergetar. Nyai Siti menatapnya dengan tajam. "Kau tahu, tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan lebih besar. Apa yang kau inginkan harus dibayar." Pak Nizam merasa tercekik oleh kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya putus asa. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus mengembalikan tumbal yang kau ambil. Tetapi ingat, itu tidak akan mudah. Ada harga yang lebih tinggi yang harus kau bayar," jawab Nyai Siti, suaranya penuh peringatan. Hati Pak Nizam bergetar. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak adil. Jika ia harus mengembalikan tumbal, berarti ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Tetapi apa yang lebih berharga dari hidup anak-anaknya? Ia merasakan ketidakberdayaan yang menyakitkan. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Tegar, anak yang selama ini mengingatkan Pak Nizam pada keputusannya, dilaporkan menghilang. Rasa panik melanda kampung, dan semua orang mencari di mana Tegar berada. Pak Nizam merasa jiwanya terperosok dalam kehampaan. Dia merasa seolah-olah makhluk gaib itu sedang menuntut harga dari dirinya. Berita tentang hilangnya Tegar menyebar cepat, dan warga kampung mulai mencurigai Pak Nizam. Mereka melihat perubahan dalam hidupnya dan tidak bisa mengabaikan hilangnya anak-anak yang terjadi setelah ritual pesugihan yang dilakukannya. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti Pak Nizam, dan ia merasa tidak ada jalan keluar. Di tengah kerumunan, Pak Nizam merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka mulai berbisik, menuduhnya sebagai penyebab hilangnya Tegar dan anak-anak lainnya. Rasa bersalah menyesakkan dadanya, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, setelah beberapa hari pencarian yang melelahkan, Tegar ditemukan. Namun, ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Kematian Tegar mengguncang seluruh kampung, dan harapan Pak Nizam untuk mengembalikan semuanya hancur berantakan. Di tengah kesedihan yang mendalam, Pak Nizam merasa bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Rasa penyesalan dan kesedihan mengalir deras dalam hatinya. Ia tidak hanya kehilangan Tegar, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dalam suasana pemakaman, Pak Nizam berdiri di samping liang lahat Tegar, dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa hancur, terjebak antara tanggung jawab dan penyesalan. Betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang tidak berarti. Dalam hati kecilnya, ia berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam dunia gelap pesugihan. Namun, semua itu sudah terlambat. Kehidupan Pak Nizam tidak akan pernah sama lagi. Ia pulang dengan perasaan hampa dan kesedihan yang mendalam. Kekayaan yang ia raih kini tampak seperti kutukan, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Sejak saat itu, Pak Nizam menjalani hidupnya dalam kesedihan dan penyesalan. Ia kembali menjual bubur kacang hijaunya, tetapi tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Setiap kali dia melihat anak-anak bermain, ia diingatkan akan hilangnya Tegar dan semua yang telah terjadi. Dalam keheningan malam, ia merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung, dan bagaimana pencarian kekayaan telah membawanya pada akhir yang menyedihkan. Akhirnya, Pak Nizam menyadari bahwa kekayaan yang dicari bukanlah segalanya. Dalam pencarian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, ia kehilangan hal yang paling berharga, kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya.
Dalam kesedihan yang mendalam, ia mengingat Tegar dan semua anak-anak yang hilang, berdoa agar mereka mendapatkan ketenangan yang tidak bisa ia temukan.